Cek satu cek cek. Tes 1 2 cek. Cek. Cek, cek. Cek. Cek sound. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang juga hamba-hamba Tuhan yang hari ini cukup banyak. Kita angkat dulu pujian kesukaan saya. Marilah, marilah, mari ke rumah Allah. Sebuah panggilan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya undang mari kita semua berdiri. Kita akan pujian Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Ku memuji keajaiban kasih. Pribadi Allah Roh Kudus menghibur kami. Amin, haleluya, yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Pujian hormat buat semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ku bersuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan. Seluruh alam menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Gunung, lautan, cakrawala menyembah kepadamu. Istimewa kami umat-umat Tuhan yang ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami wajib memuji Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Biar Tuhan yang disenangkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu yang ajaib berlaku atas kami umat-umat-Mu. Hari ini kami ada karena pertolongan-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa beribadah dengan bebas pada hari ini. Kami mengucap syukur, berkati ibadah kami, berkati hidup kami, berkati puji-pujian kami, berkati doa-doa kami, berkati firman Allah pada pagi ini Tuhan. Kami umat-umat yang keberkatan karena darah-Mu yang telah menebus kami. Pakai hamba-hamba Tuhan, pakai pelayan-pelayan Tuhan. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang benar ya Tuhan. Kuduskan, sucikan dan berkati. Kami boleh pulang dengan berkat yang besar. Di luar sana kami bertarung Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Garam yang asin dan terang yang bercahaya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama memakai semua perangkat kami, live streaming kami. Sejauh mana dapat orang mendengar dan melihatnya, boleh menjadi berkat, memenangkan jiwa Tuhan. Berkati perangkat sound system kami, berkati juga LED kami, seluruh jemaat Tuhan, tim-tim doa, kolektan penyambut tamu dan juga pengawas keamanan. Semua kami yang bertugas, hamba-hamba Tuhan yang hadir. Kami keberkatan karena Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hancurkan roh-roh yang jahat. Anasir di udara.
yang seringkali mengintimidasi kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah, Roh Kudus itu sudah berkarya di tengah-tengah kami. Waktu pujian kami naikkan kepadamu, kami bernyanyi untuk Yesus, Tuhan Raja kami. Firman Allah dibentangkan Tuhan, hamba-Mu menyampaikan berita yang dari surga, yang beliau dapat daripada Engkau sendiri, memberi makan domba-domba-Mu. Kami dikenyangkan, dibawa kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang hidup, kami mulai ibadah kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Kita kata pujian, Dia sungguh indah, Dialah Yesus. Saudara Mulyadi Lee memimpin puji-pujian. Saya persilahkan. Haleluya. 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 Ya sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, mari tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Raja kami Tuhan, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita kembali pujian ini dari awal. Dia sungguh indah, sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Allah. Dia cinta daku, Dia ampuniku, Dia ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, bertahtalah ya Tuhan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang
Selamat pagi kepada Bapak Ibu Gembala, kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Ada haleluya? Sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bagi yang mulia kita mengangkat tangan, kita bertepuk tangan. Karena itu pagi ini mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. 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 Mari datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih-Mu kekal Tuhan, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Mari kembali bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sekali lagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Tinggal berdiri Bapak Ibu, kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Nama Yesus, nama yang kuat.
bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dengan kuasa namanya. Kuasa namanya, glory. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala glory, haleluya. Haleluya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Haleluya. Semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, dia menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Yesus, nama di atas segala nama. Semua musuh. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas, dia nama di atas segala nama. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sedang duduk Bapak Ibu. Dia nama di atas segala nama. Maka itu kita bilang, Yesus, Engkau cukup bagiku. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus cukup bagiku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus cukup bagiku, meski jalanku gelap. Yesus bintang pengharapanku, dan hidupku. Haleluya. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh juru selamat yang setia, Yesus. Bait yang kedua, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Yesus cukup bagiku, ya dalam pencobaan, kesusahan dan tipu. Engkau cukup bagi kami, Tuhan. Yesus cukup. Haleluya. Yesus saja cukup bagiku.
masuk bait yang ketiga. Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Yesus cukup bagiku. Kalau jiwaku bisa yang padaku penghiburan, Tuhanisku yang mulia. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh Juru Selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Ada amin? Haleluya. Dia cukup bagi kita. Kata Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Haleluya. Oh Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Kita kembali ke awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, Tak akan goyah, seajaib Kau Tuhan. ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, di Alkitab Perjanjian Lama ada tulis sebuah cerita tentang Nabi Elisa dan Gehasi dikepung oleh tentara Raja Aram. Di seluruh kota ada pasukan berkuda dan kereta kuda. Terus Elisa berkata kepada Gehasi, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Gehasi bingung karena dia tidak melihat seorang pun yang bisa membela mereka. Tapi ketika Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya, dia melihat seluruh pegunungan itu dilindungi oleh bala tentara kuda berapi dari Tuhan.
Ya, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang berkuasa. Mungkin kita tidak melihat Dia, tapi kita percaya dengan iman kita bahwa Dia ada menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kembali pujian ini. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus. Dia tidak pernah berubah, Dia Tuhan yang sama. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami dipelihara oleh karena kasih-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh tak berubah. Tuhan yang sama, keadaan bagaimanapun keadaan kami, Kau berkuasa Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari katakan sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, ya Kaulah harapan, Kaulah harapan. Dan sekali lagi, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Haleluya. Engkau harapan kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kami seperti Engkau menolong kami. Tidak ada yang bisa menghibur kami sama seperti Engkau menghibur kami. Biar Engkau menjadi segala-galanya bagi kami Tuhan. Dalam tubuh jiwa roh kami, biar Engkau menjadi pusat seluruh penyembahan kami. Pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini, Engkau melawati setiap kami,
Kau mengenal apa yang menjadi kebutuhan sedang jemaat Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Tengah-tengah ibadah kami akan memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan-Mu. Kau kiranya menguduskan, menyucikan setiap persembahan kami. Kuduskan ini Tuhan bila berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita, kami kembalikan ini karena kami perolehnya dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami beri persembahan yang pertama. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan pujian Pelangi Kasih-Nya. Tangan Tuhan, Dia sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lima jemaat Tuhan bagi berdiri. Sekali lagi, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang saatnya akan tiba nanti. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat saatnya kan tiba nanti. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi berjaga untuk hormat.
lebar saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu Tuhan, kuserahkan hatiku, semua kuberikan padamu. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Dusta hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Pendeta Angkis Sagai ke depan dan berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, senangkanmu, oh Menyenangkanmu, senangkanmu, haleluya. Itu kerinduanku, haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, mempersembahkan setiap pujian kami kepada Tuhan, dari hati dan pikiran kami, dari seluruh kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan, urapi dia dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kiranya dalam penyampaian pada pagi hari ini adalah isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk. Kita mau dengar firman Allah. Tadi bagian kita, sekarang bagian Tuhan berbicara lewat mulut hambanya. Ada seorang Bapak Pendeta dari GPDI dari Gunung Sindur dari Bogor, Bapak Pendeta K. Silitonga. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya lebih jelas. Bapak Pendeta Karel, mari saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih yang pertama untuk kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala bagi saya untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tadi disebutkan saya dari Gunung Sindur Bogor.
pelayanan yang sekarang ada 2. Satu di Gunung Sindur, satu di Bekasi. Bekasinya ada di Bekasi Timur. Mustika Jaya, lalu kalau ke arah Bogor, dari jalan ini ke Gunung Sindur, itu ada itu pelang merek gereja di pinggir jalan, GPDI Gunung Sindur. Asal pelayanan saya yang pertama tahun 78 itu di Malingping, Banten Selatan. Kesaksiannya banyak, tapi tidak sempat disaksikan. Dan di sana tubuh saya pernah sudah innalillahi tahun 82. Tempat saya dianiaya di sana sampai sekarang ada tugunya. Banyak sudah KDP 3 Banten yang sudah ke sana melihat. Di sanalah tubuh saya diacak-acak tahun 82. 17 bacokan sampai sekarang masih ada bekasnya. Tinggal beberapa orang yang hidup sampai sekarang ada di sana. Tapi masih tetap iring Tuhan. Ya. Kesaksian itu nanti saja. Ya, lalu tugas saya sehari-hari sebagai Ketua Departemen Organisasi di Majelis Pusat. Juga sebagai pelaksana tugas Majelis Daerah di Banten, MD Banten. Ya. Tuhan menolong. Dan terima kasih untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Cucu ada 5. Yang pertama itu kuliah di Universitas Pakuan. Yang paling senang, suka menyenangkan saya, menghibur saya. Karena dari kecil, dari sejak lahir dia ikut saya. Sampai hari ini, sampai dia kuliah ikut saya. Perempuan namanya Hana. Manja sekali dengan opungnya. Jadi kalau orang Batak, saya digelari Opung Hana. Jadi orang Batak gelar terhormat itu Opung Hana. Anak ada 4, cucu ada 5. Tuhan memberkati. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan satu tema tentang kasih. Di mana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kepada semua kita, supaya semua orang yang percaya tidak binasa. Nah, karena begitu besar kasih Allah itu, Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Saya teringat satu pesan dan ketika saya sekolah dulu, ya, ada kalimat yang diberikan kepada saya bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi oleh Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi oleh Tuhan. Tetapi orang yang dikasihi oleh Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Saya ulangi kalimatnya. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi oleh Tuhan. Tetapi orang yang dikasihi oleh Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kenapa kalimat seperti ini saya sampaikan? Kita akan melihat apa sih cirinya orang yang mengasihi Tuhan itu. Karena hidup saya dulu orang yang jauh dari Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan apa sih ciri orang yang mengasihi Tuhan itu. Yang pertama kita akan melihat ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 21. Bagian yang pertama. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Jadi saya ambil satu kalimat yang singkat. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Apapun yang disampaikan, kalau dia lakukan, dialah yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita perhatikan kadangkala orang datang ke gereja mau dengar firman Tuhan, tapi untuk melakukannya dia bilang, kewai lah. Itu pendeta ngomongin saya. Yesus katakan ciri orang yang mengasihi dia itu dia pegang, dia lakukan firman Tuhan itu. Satu contoh, saya berikan satu ilustrasi ya. Murid Tuhan Yesus kan ada 12. Petrus, ya Tuhan. Andreas, Yohanes ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, kami mengasihi engkau. Ditanya sama yang lain, apa engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, kami mengasihi engkau. Kalau kamu mengasihi aku, oke. Sekarang kita naik gunung. Namanya murid-murid suruh naik gunung. Mereka kan pakai jubah. Lalu Tuhan Yesus tanya, kamu masih mengasihi aku? Iya Tuhan. Kita naik gunung sekarang. Dengan catatan, setiap orang yang naik gunung bawa batu. Semua orang disuruh bawa batu. Datanglah Andreas, dia ambil batu, dia pikul, lalu datang murid yang lain, Yohanes dia ambil batu, dia pikul lagi, begitulah muridnya yang 12 itu, naik gunung sambil bawa batu. Sementara di tengah jalan Yesus tuh ngelihat ke belakang, murid-muridnya udah mulai capek. Karena bawa batu. Apalagi pakai jubah lagi. Udah mulai ngos-ngosan. Keringat sudah mulai. Nah ini gunung. Yesus tanya lagi. Apa kamu masih mengasihi aku? Masih Tuhan. Yuk naik terus. Lakukan perintahku. Udah 3/4. Gunungnya tinggi sekali. Semua udah ngos-ngosan. Sambil duduk, udah kecapean. Sementara Petrus kelihatan kok dia tenang-tenang saja. Lalu Yohanes tanya sama Andreas, capek juga ya katanya, capek. Tapi kita melakukan perintah Tuhan, ya kita lakukan aja. Datang mereka lihat Petrus, Pet katanya, namanya Petrus, panggilannya Pet katanya. Kamu kok enak-enak aja gak kecapean. Datang Petrus, kamu aja yang bodoh katanya. Aku juga bawa batu kok katanya. Ini buktinya aku bawa batu segede gini, ku simpen di kantong katanya. Jadi dia gak capek, sementara murid yang lain bawa batu. Sampailah ceritanya mereka di atas. Ini hanya ilustrasi ya, melakukan perintah Tuhan. Sampai di atas, Tuhan Yesus tanya, kamu masih mengasihi aku? Ya Tuhan, kami masih tetap mengasihi Tuhan. Dia terus melayani, dia bawa firman Tuhan, dia sampaikan firman Tuhan sampai sore hari. Udah mulai kelaparan. Yesus kan memperhatikan murid-muridnya. Dia tanya, kamu sudah lapar? Ya Tuhan. Ya duduk, kita berdoa. Ini ilustrasi ya. Kemudian setelah berdoa, Yesus katakan, Bapa yang baik, mereka sudah melakukan perintahku. Sekarang mereka lapar. Biarlah roti yang mereka bawa tadi, batu yang mereka bawa tadi jadi roti semua. Bingung kan si Petrusnya ini. Sementara yang lain puji Tuhan. Mereka makan sampai kenyang karena mereka bawa batu yang banyak. Batu besar. Sementara Petrus dia bilang. Apa lihat-lihat katanya. Tuh makanya melakukan perintah Tuhan jangan pilih-pilih. Haleluya. Saudara mau diberkati? Mau diberkati dengan limpah atau pas-pasan? Coba sekarang, mau mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan,
Mau saudara diberkati dengan limpah? Amin. Coba kita baca dulu. Ini perintah Tuhan ini, Maliaki 3 ayat 10. Ayo dulu, Maliaki 3 ayat 10. Ini perintah Tuhan ini. Kita lihat Maliaki 3 ayat 10 ya. Firman Tuhan berkata Maliaki 3 ayat 10. Tuhan bilang apa? Bawalah, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Ini perintah Tuhan nih. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah coba saudara, hidupmu sekarang ini sudah berkelimpahan belum? Kalau belum berarti ini belum dilakukan. Ayo. Kenapa? Belum berkelimpahan, hidupnya masih pas-pasan. Coba lakukan ini. Tuhan katakan, ujilah aku, kata dia. Mari kita belajar. Lakukan perintah Tuhan. Jangan mikir yang lain-lain. Selama udah 7 tahun nih ya. Setiap minggu pertama saya dengan cucu itu yang selalu ada perpuluhan tuh. Cucu selalu. Mereka sampaikan masalah perpuluhan kan itu urusan gembala. Cucu saya langsung hitung. Begitu ditotal sama dia. 30% langsung dipotong. Enggak 10%. Saya hidup di desa, Gunung Sindur itu kampung itu. Gunung Sindur itu kampung, desa. Tapi hidup kami dicukupkan oleh Tuhan dan diberi kelimpahan. Pak Yusak yang sudah ke sana itu, Yusak Daniel ya panggilan, Bapak Gembala Daniel itu Yusak sama Ibu sudah ke sana. Mari kita belajar. Orang yang mengasihi Tuhan, apa tadi? Ciri yang pertama, lakukan. Dia dengar dan lakukan. Yang kedua, nah ini kita tinggalin dulu, nanti rasanya gak enak nih. Yang kedua, ciri orang yang mengasihi Tuhan itu kita lihat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 18. Ini Yohanes lagi yang ngomong nih. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ciri orang yang mengasihi Tuhan yang kedua, kelihatan dari perbuatannya. Bukan karena omongannya, bukan karena bahasanya. Ciri orang yang mengasihi Tuhan kelihatan dari perbuatannya. Kalau nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan katanya. Aku mengasihi engkau Yesus lagunya. Tapi di dalam gereja, di luar gereja sudah lain. Mulutnya mulut ember. Mari kita belajar. Saya bangga dengan jemaat kami di Gunung Sindur. Saya bangga. Ketika saya pernah naik angkot, saya lihat ada ibu-ibu di angkot itu bawa Alkitab. Saya bilang, Ci mau kemana? Mau FA. Apa itu FA? Family Altar katanya. Di mana? Di Bojong Sari. Oh iya. Emang Bapak orang Kristen? Iya. Di mana Pak? Tinggalnya di Padurenan. Oh di situ ada gereja. Iya, Bapak pendetanya siapa? Pendeta Silitonga. Dia kan gak kenal saya. Pendeta Silitonga. Jemaatnya Pak Silitonga hebat. Luar biasa. Emang kenapa? Kami kan disuruh cari jemaat katanya. Kalau nanti dapat 1 jiwa kasih 50.000. Kami coba-coba ajak-ajak jemaatnya Pak Silitonga. Kok gak ada yang mau ya? Jemaatnya hebat, luar biasa. Saya bangga sebagai gembala, mereka gak kenal saya. Biarlah kita jemaat GBDI
yang ada di tempat ini orang bilang orang hebat semua. Haleluya. Karena perbuatannya dilihat oleh orang lain. Saya dulu ketika di Banten, di Malingping dulu, banyak mujizat terjadi. Dukun bertobat, akhirnya dibaptis di gereja Pantekosta di Bogor, pendeta kastanya itu tahun 80, dibaptis di sana. Ada 11 dukun. Nah, akhirnya karena penghasilan dukun sudah berakhir, mereka serang saya pakai santet. Akhirnya tukang santetnya jadi anak Tuhan. Nah, ketika itu akhirnya mereka tukang santetnya jadi anak Tuhan, mereka kirimlah sekarang perempuan-perempuan muda, janda-janda muda. Saya bilang, Tuhan nanti lama-lama saya bisa korsleting ini. Tolong kirimkan tulang rusuk bagi saya. Nah, singkatnya saya ketemu di kereta. Saya tanya namanya siapa? Tan Swinio. Oh, tinggal di mana? Di Bogor. Di mana di Bogor? Di Tajur. Kalau lihat ini seragamnya seragam di pendeta Sarwinsong. Waktu itu Nyong Sarwinsong di Rangkas Bitung. Dia tanya, kok Bapak tahu katanya? Saya tahu seragamnya karena saya sering ke gerejanya Adrian Sarwinsong. Betul gitu. Betul Pak katanya. Berarti kamu anak Tuhan. Enggak salah lagi kamu tulang rusuk saya bilang. Dia enggak tahu tulang rusuk. Singkat cerita dikasih alamatnya di Tajur Bogor. Nah, hari Sabtu saya ke Bogor, ketemu pendeta kastanya. Saya bilang, bro, apakah ada di sini namanya Tan Gioksya? Oh iya ada Om Tan. Ada anaknya gadis, oh ya Swinio, Guatnio, sama Sandio, ada 3 itu. Ini yang di Rangkas Bitung, oh itu Swinio katanya. Rumahnya di mana? Di Lawang Seketeng. Oh ya kok dia bilang di Tajur, bohong dia. Yuk saya antar, diantarlah saya ke Lawang Seketeng. Sepada, kata pendeta kastanya. Ya sebentar keluarlah dia, nona ini. Begitu, Om Tutus katanya. Enggak salah lagi kamu yang kemarin ketemu di kereta. Kok kamu kasih alamat yang lain? Kamu memang tulang rusuk saya bilang. Orang BTL ya, Batak tembak langsung gitu. Ngomong-ngomong udah ketemu sama Om Tannya, si tantenya itu Tante T. Taunio. Ya. Lalu bertanya ini datang pendeta kastanya mengatakan ini seneng sama anaknya Om katanya. Mau curhat-curhat. Nah, ceritanya seperti itulah. Ditanya siapa namanya, terus akhirnya, oh enggak salah ini yang pendeta dulu bawa dukun yang dibaptis katanya. Besoknya selesai ibadah saya datang lagi ke sana, ke rumah itu. Ternyata di rumah itu sudah kumpul semua saudaranya, kokoknya dari kodeknya sampai cideknya semua pada ngumpul. Ketika saya ngomong bahwa saya senang dengan namanya Swinio itu supaya kalau boleh saya diterima dalam keluarga ini. Datang kokoknya bilang itu, jangan macam-macam lu. Lu Van Kui katanya. Saya bilang, kok ngai bo Van Kui yo? Ngai tenglangi. Geningan lu kok tahu ngomong kayak, saya lu, saya bilang gitu. Emang lu orang kayak, lu orang Chinese katanya gitu. Saya bilang, ngai juga orang Tenglangi, saya bilang gitu. Emang lu punya nama siapa? Tonga. Saya kan si Li Tonga. Marganya apa? Li. Jadi Li Tonga. Akhirnya keluarga bilang, ya saya lah katanya gitu. Ceritanya begitu. Tapi datang kokonya yang satu bilang, mami, papi jangan terima. Dia ini kan si Li Tonga itu kan orang Batak. Orang Batak tukang makan orang katanya. Saya bilang itu dulu sebelum Injil masuk ke tanah Batak. Tapi setelah Injil masuk tanah Batak, perbuatannya sudah lain. Mereka bukan lagi tukang makan orang, tapi tukang ngasih makan orang. Bukan tukang makan orang, tapi tukang ngasih makan orang. Dia lihat ke atas ke bawah, akhirnya si omnya bilang, sudah, diam-diam semua katanya. Saya senang dia hamba Tuhan, biar dia nanti Tuhan yang atur. Singkat cerita, doa saya Tuhan kabulkan. Jadilah Nona Tan Swinio itu istri saya. Diberkati di Bogor. Nah, mertua saya ini punya anak 13. Perempuannya 9.
lakinya 4. Berarti mantunya 8 orang Chinese, 1 Wana. Gitu, karena saya. Itu kan. Jadi karena mantunya 9 itu cuma 1 yang bukan Chinese, yang lainnya itu semua matanya sipit, kulitnya putih. Cuma saya yang coklat-coklat hitam. Tetapi setelah saya menikah, punya anak, punya semuanya, mertua bilang, geningan mami punya anak perempuan 9, mantunya 8 itu semua orang tenglang, tapi bosuyah katanya. Saya dengar. Terus emang kenapa? Cuma 1 yang uhau katanya. Kalian ngomong dia itu wana, tapi wana dia uhau. Saya bilang, haya ban kam siapa? Cuma saya dibilang yang baik. Kenapa? Tingkah laku kita dilihat oleh keluarga. Sampai akhirnya mertua saya itu tinggal di rumah saya. Sampai dia meninggal. Ada di pangkuan saya. Karena mertua bilang, ini hamba Tuhan. Uhau, saya bilang, terima kasih, terima kasih. Tingkah laku kita dilihat oleh orang lain. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, tunjukkanlah bahwa kita itu adalah bagian daripada kebenaran sabda Tuhan itu. Firman Tuhan itu harus menjadi daging dalam hidup kita. Yohanes tadi mengatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan mulut, tetapi dengan perbuatan kita. Nah, sekali waktu ketika mobil saya lagi di bengkel, saya ke Bogor ada tugas pelayanan. Lalu saya naik bis. Naik bis pusaka, berangkat, pulangnya juga seperti itu. Ongkos waktu itu 300 perak naik bis. Pulangnya, ungkus katanya. Saya bilang, ini bang, saya kasih uang 500. Kembaliannya, sebentar pak, belum ada katanya. Oh rupanya orang Batak, sukuku sendiri. Ya wis ora opo-opo, dalam hati. Sambil saya baca buku, nah akhirnya udah dekat ke Parung, saya bilang, bang, mana kembalian uang saya tadi? Oh maaf bapak, aku lupa. Dikasihlah uang ke saya 700 perak. Ada haleluya. Ongkos 300, saya kasih uang 500, dikembalikan 700. Haleluya. Ini pengalaman saya. Lalu saya bilang, bang, aku kan kasih tadi uang 500, kok abang kembalikan 700? Bapak tadi enggak kasih uang 1000, enggak. Saya kasih 500 bang, nanti abang rugi. Betul bapak kasih 500 katanya. Betul bang, nanti abang yang rugi. Ini bapak ini juga tahu saya kasih uang gopek. Betul pak pendeta, betul bapak kasih uang 500, betul. Kalau begitu puji Tuhan. Emang kenapa? Bapak pendeta Silito enggak kan? Iya, emang kenapa? Aku cuma pengen menguji pendeta. Aku ini jemaatnya pendeta Kastanya. Aku sering bapak lihat bapak khotbah di sana. Siapa tahu pendeta cuma ngomong doang. Coba tingkah laku kita dilihat oleh orang lain. Jadi ciri orang yang mengasihi Tuhan kelihatan dari perbuatannya. Saya cuma bilang Tuhan tolong. Makanya saya bilang sama anak-anak, sama mantu, sama cucu. Pokoknya kita lihat perbuatan kita dilihat oleh orang lain. Kita ini tulisan terbuka bagi orang lain. Yang ketiga, ciri orang yang mengasihi Tuhan itu yang ketiga kita lihat perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya ambil kalimat yang singkat. Ciri orang yang mengasihi Tuhan itu, dia tidak kikir, dia memberi. Bahkan nyawanya sendiri pun dia korbankan untuk keselamatan orang lain. Jadi ciri orang yang mengasihi Tuhan itu kelihatan dia enggak kikir, enggak pelit. Ngomong mengasihi Tuhan hebat luar biasa tapi pelitnya minta ampun. Ini orang Kristen banyak seperti itu. Ciri orang Kristen itu dia tidak kikir.
Paulus katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 10, dia katakan orang kikir itu enggak masuk surga itu. Itu sama dengan pencuri, sama dengan pemabuk. Jadi orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan itu enggak kikir. Dia enggak pelit. Saya dapat pelajaran dari mama mertua saya, itu jemaat dari almarhum Welem Kastanya itu di Bogor. Meninggal sekitar 20 tahun lalu, usia 91 tahun. Dia bilang, selalu dia ajarkan kepada anak-anak, kalau ada hamba Tuhan, jangan pulang dia dengan tangan kosong. Kasih makan. Kalau ada tamu, kasih makan. Gak kikir. Akhirnya apa yang ditanamkan oleh mertua itulah ke anak, mantu dan cucu saya sekarang ini. Ciri orang mengasihi Tuhan itu gak kikir dia. Ini pelitnya minta ampun. Ada orang Kristen, ini saya sebut tuh Kristennya ayam. Pelit. Kalau mau memberi harus diumumkan. Gitu. Ini contoh di tempat saya, di kampung saya ya. Di Medan gitu. Aku mau sumbang tapi nama aku tolong ditulis. Katanya. Nyumbangnya cuma 100.000, ditulis itu di warta. Itu namanya Kristen ayam. Bapak Ibu tahu Kristen ayam. Ayam kalau mau bertelur dia lari dulu ke sana. Kok takok katanya. Kok takok. Lari ke sana, lari kemari. Sekampung tahu. Begitu dia bertelur, berapa? 1. Sekampung tahu ngasihnya cuma 1. Itu namanya ayam. Jangan kita tiru seperti itu. Berkoar ke sana kemari. Waduh. Lucu sekali. Gereja kami baru ulang tahun bulan yang lalu. Lalu ada seorang anak Tuhan yang datang bertamu, dia bilang, wah gerejanya. Bapak tinggal di mana? Di sebelah, saya bilang. Boleh lihat? Dia lihat ke belakang. Wah ini rumah tinggal pendeta kok begini. Yang penting gerejanya bagus dulu lah, saya bilang. Dia lihat ke atas itu atapnya sudah mulai bocor-bocor, memang itu sudah jelek lah itu ya. Dia bilang, sudah ini nanti ganti dengan baja ringan. Nanti saya suruh orang karyawan saya kemari. Ini. Udah nanti, Pak Pendeta gak usah takut. Saya yang bayar nanti buat baja ringan ini, supaya ganti semua. Yang itunya, dirapihin semua. Saya bilang, puji Tuhan. Saya mimpi apa kok ada orang tiba-tiba gitu ya datang gitu. Bilang nanti baca ringan gitu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Pas lagi mau ulang tahun gereja itu. Saya bilang oh haleluya haleluya gitu. Udah lewat sebulan gitu. Saya bilang puji Tuhan. Sampai sekarang gak datang-datang gitu. Ngomongnya sih luar biasa. Malah dia kesaksian, saya lihat ke samping rumah pendeta ini begini, nanti saya akan buat begini. Ngomongnya hebat, sampai sekarang puji Tuhan, gak datang-datang itu berkat. Saya hanya bilang, jangan bersandar kepada manusia. Kalau belum waktunya, saya cuma bilang Tuhan yang menyelesaikan. Tapi marilah kita belajar, jadi orang seperti Kristen penyu. Jangan Kristen ayam, memberi. Tuhan Yesus katakan apa yang kamu beri, tangan kanan memberi, jangan kelihatan sama tangan kiri, kan begitu. Itulah penyu. Saya dulu di Malingping, Malingping itu dekat dengan laut. Saya sering cari telur penyu. Malam-malam dia mau bertelur. Kalau penyu mau bertelur, dia lihat dulu begini, keluar dari laut dia. Ada orang enggak ya? Dilihat begini. Kalau enggak ada orang dia langsung dia ke darat, pasir itu dia korek, sambil dia korek dia lihat lagi ada orang enggak. Ketika pasirnya sudah mulai dalam, dia mulai keluarkan telurnya. 10, 20, 30, 40, 100. Dia keluarkan 100, tutupin enggak ada yang tahu. Tiba-tiba berapa waktu kemudian muncullah bibit-bibit penyu yang baru lahir. Inilah penyu.
Jadi biarlah kita kalau memberi jangan kelihatan orang lain. Haleluya. Jangan koar-koar seperti Bapak itu tadi, seperti ayam tadi. Nah marilah kita. Kalau orang kikir itu cepat piansui loh itu. Hati-hati loh piansui nanti. Ya Tuhan tolong kita. Ciri orang yang mengasihi Tuhan tadi itu, yang ketiga tadi, suka memberi. Yang keempat, kita lihat. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 21 ayat 15. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, Yesus katakan dalam Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya kepada Simon Petrus setelah saat sarapan. Kita pagi ini sudah sarapan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini semua? Petrus gak jawab macam-macam lagi. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang mengasihi Tuhan, dia itu suka melayani. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu suka melayani. Melayani tanpa pamrih, gembalakan domba-dombaku, bimbing sampai kepada keberhasilan sesuai dengan firman Tuhan. Gembalakan, bina sebagai suami, istri yang kurang baik, bina istri supaya baik. Istri yang suaminya barangkali tidak baik, suka mabuk, suka macam-macam. Arahkan dia supaya dia lebih baik. Suami istri mungkin anak-anaknya kurang benar. Gembalakan mereka itu dengan baik. Itu ciri kita mengasihi Tuhan. Gembalakan. Layani mereka itu dengan baik. Mari kita belajar. Melayani anak-anak kita dari keluarga kita. Saudara-saudara kita. Saya senang sekali dengan keluarga dari mertua saya itu ya. 13 anak, kalau kumpul 132, satu gereja loh. Anaknya 13, mantunya kan 13. Cucunya ada 94, buyutnya 25, bayangin itu. Jadi kalau kami ngumpul semua satu gereja. Anak saya yang pertama itu hamba Tuhan. Dialah sebagai gembala daripada keluarga kami yang 123. Tiap bulan adakan pertemuan. Gembalakan mereka ini. Dan semua mereka sudah dipermandikan dalam Tuhan Yesus. Bayangkan ada tadinya masih di agama lain gitu, kepercayaan lain. Dengan pelan-pelan kami gembalakan mereka ini. Semua sudah ikut Tuhan. Kami ada dulu satu keluarga jemaat. Suaminya ini tukang mabuk. Kalau datang ibadah pagi, kami ibadah di Gunung Sindur itu 2 kali ya. Pagi jam 8, sore jam 5. Kalau di Bekasi jam 6 pagi, jam 10 dan jam 5 sore. Nah ketika pagi ibu ini datang, ini Gunung Sindur. Saya tanya, Ibu, lah kenapa kau nangis? Itu Pak Pendeta, aku tadi pagi ditempiling sama suamiku. Kenapa ditempiling? Dari tadi malam itu aku udah bukain pintu, aku tunggu jam 1 baru pulang. Karena terlambat buka pintu ditempeling saya. Terus dia mabuk lagi. Sudah, saya bilang, gembalakan itu suamimu. Layani suamimu. Rasanya aku tak tega lagi, aku Pak Gembala. Katanya aku tak kuat katanya. Saya bilang, doakan dia. Layani suamimu. Dulu
Kamu cinta sama dia kan? Cinta. Dia cinta sama kamu? Cinta. Dan sekarang kok jadi nggak tahu saya. Doakan dia. Lalu datang ibu-ibu yang lain gitu berdoakan. Setannya usir, tukang mabuk. Malamnya suaminya pulang. Dia doa sama suaminya. Begitu suaminya pulang, Papa dilayani sampai akhirnya sepatunya dibuka, dia tidur. Gitu. Didoakanlah sama ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setan tukang mabuk keluar dari dalam diri suamiku. Suaminya bangun. Apa kamu bilang katanya? Istrinya ditempeleng. Besoknya dia ngomong lagi di gereja. Saya sudah doa tapi saya ditempeleng. Kalau doa tukang mabuk begitu nggak usah teriak-teriak. Masuk dalam kamar, doakan. Gembalakan suamimu. Sampai dia bertobat sungguh-sungguh. Saya bawa firman Tuhan ini. Apakah mengasihi lebih dari semua ini? Layani suamimu itu. Iya Pak Pendeta. Dia layani dengan sabar. Sekali waktu saya tanya karena dia pulang datang ke gereja. Mukanya udah lembam. Digebukin lagi sama suaminya. Ini tangan suaminya suka tempeleng. Kaki suka bikin jalan, disuka tendang istri. Saya bilang, Masya Allah laki-laki begini, jadi apa ini orang? Doakan terus. Lalu saya tanya, suamimu suka lagu apa? Suka lagu nostalgia. Oh ya, coba dulu bikin lagu nostalgia pagi-pagi. Bangun pagi, bikin lagu nostalgia. Barangkali dia seneng. Kalau dia nyanyi nostalgia di karaokean, barangkali ibu juga bikin aja lagu nostalgia. Pagi-pagi, hari Minggu pagi kan mau kebaktian. Dia bilang, Papi, apa? Masih ingat gak ada lagu apa? Lagu apa? Dia nyanyi, kembali kita bersama-sama lagi. Apa kamu bilang katanya? Kembali kita bersama-sama lagi kata istrinya. Suaminya jawab. Kamu tadi nyanyi apa? Kembali kita bersama-sama lagi. Suaminya nyanyi. Oh tak mungkin aku kembali. Dasar suaminya ndablek gitu. Kok tak mungkin? Disuruh kembali gak mungkin katanya. Saya bilang, layani terus suamimu. Ampuni kesalahannya. Sampai berapa kali? 70 kali, 7 kali. Ampuni dia. Doakan dia terus. Akhirnya kami berdoa. Kami di sana doa setiap Jumat malam. Ibu ini dengan cucuran air mata. Tuhan ampuni suamiku. Tuhan berkati suamiku. Dia enggak nyumpain suami. Dia minta ampuni suamiku. Aku berdoa supaya Roh Kudus masuk dalam hatinya. Ceritanya hari Minggu ibu ini enggak hadir. Lalu saya telepon, ibu kenapa enggak hadir? Pak Pendeta, suamiku di rumah sakit. Kenapa? Kena stroke. Saya bilang syukurin. Suaminya kena stroke. Terus gimana Pak Pendeta tolong datang dong ke rumah sakit. Di mana? Di rumah sakit yang Cilendek katanya. Oh iya kita datang ke sana. Begitu saya ajak majelis gereja. Sampailah kami di rumah sakit ketemu sama bapak itu. Saya bilang, terlambat sudah kau datang padaku. Pak Pendeta katanya mulutnya udah menyong. Pak Pendeta. Dia bilang, kau suka nyanyi-nyanyi. Sini, saya bilang gitu. Jalan. Dia jalan. Bagaimana jalannya? Begini. Jalannya begini dia, saudara. Saya bilang, syukurin. Pak Pendeta, kenapa disyukurin? Syukurin. Tanganmu suka nabok istrimu. Tanganmu sekarang jadi begini. Kaki suka nendang istri. Sekarang kakinya begini-begini. Akhirnya bilang, aduh Pak Pendeta, maafin saya. Mulutmu jelek. Akibat kau suka pukul istrimu. Suka sumpahin istrimu. Jadi begini. Pak Pendeta dia nangis.
Kamu tahu lagunya Bruri sebelum dia meninggal? Dia ingat. Saya bilang, izinkan aku pergi. Itu lagunya Bruri. Udah gitu dia mati. Kata dia nangis, dia gak mau mati. Saya bilang, bertobatlah kau. Dia bilang, Mam, lagu. Rupanya istrinya kasih lagu sama dia. Lagunya udah gak berdaya. Itulah lagu kesayangan dia. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagu inilah kesayangan dia setelah sakit. Sebelum sakit lagunya dunia. Setelah sakit baru ingat lagunya Tuhan. Saya bilang enak aja loh begini. Dia nangis. Mam, tolong doain saya. Sekarang dia udah sakit baru minta maaf sama istrinya, minta doa. Doa saya jangan ada suami sama di sini seperti itu ya. Hati-hati ntar tangannya begini loh. Akhirnya kami berdoa, kami pulang. Istrinya terus menggembalakan suaminya. Dia layani suaminya dengan sabar. Ketika kami datang bersama dengan kaum pria ke rumah sakit. Mau nyanyi apa? Saya bilang. Nyanyi itu katanya. Di saat ku tak berdaya, itu lagu favorit dia. Kemudian kami nyanyi, memuji Tuhan. Sementara kami nyanyi, dia turunkan kakinya. Lalu dia mulai angkat tangannya. Tangan yang begini pelan-pelan tangannya itu. Lurus kembali. Ketika kita tidak berdaya, mujizat Tuhan itu nyata. Dan akhirnya Bapak ini disembuhkan dengan sempurnanya. Sekarang dia jadi pemain musik di gereja. Haleluya. Layani, gembalakan, layani dengan baik-baik. Layani dengan sabar. Nah pagi hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka di semua? Layani suami, layani saudaramu, layani istrimu, layani anak-anakmu dengan penuh kesabaran. Dan biarlah kalau kita melayani dia dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan itu, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14:23 tadi. Jikalau engkau dengar perintahku dan lakukan, maka engkau mengasihi aku. Kalau engkau mengasihi aku, maka kami akan datang, kata Tuhan Yesus. Dan akan memberkati engkau. Pagi hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mungkin tingkah laku kita kurang baik, kita katakan ampuni saya Tuhan. Aku kurang mengasihi. Tuhan ampuni aku. Aku kurang memperhatikan orang lain. Aku kurang memberi. Aku munafik atau aku begini. Pagi hari ini ampuni aku Tuhan. Aku ingin mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti lagu mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita semua agar kita menjadi anak-anak yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, mimbar akan saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita angkat pujian. Ada sebuah pujian dari buku Pujilah Tuhan.
nomor 592. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku mau cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar, aku mengasihi Tuhan selamanya. Kita angkat ini pujian beberapa kali sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Bapak Pendeta Paulus dari Bengkulu akan berdoa. Mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cinta. Haleluya, 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 haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau mengharapkan hatimu, Tuhanku. Amin. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Katakan haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi sekali lagi haleluya, haleluya. Amin. Oh haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu, Tuhanku. Amin. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintamu. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan bagi namamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang besar, dahsyat dan mulia. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Benar Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kau memberikan kami suatu penebusan yang kekal sehingga kami memperoleh jalan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu untuk mengajarkan kehidupan kami. Kami bukan hanya berkata-kata, tapi biarlah kami menyatakan kasih yang daripada Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami dapat mempraktekkan setiap hari Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan dengan takut, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu Bapa. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya Roh Allah akan terus bekerja dalam kehidupan kami, menjamah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, setiap kami semua
semua yang ada pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini dapat menikmati bahwa kasih setia Tuhan terus menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur menerima kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberkati dalam firman Tuhan. Mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga disertai dengan tindakan yang real. Kita akan pujian dan persembahan yang kedua akan dijalankan. Kasih Allah melingkupi saya untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, oh lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Haleluya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Dia menghibur aku. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Dia menghibur, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih. Layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan secara vertikal dan sesama secara horizontal berbentuk salib. Ya, layani Tuhan secara vertikal dan layani Tuhan secara horizontal, maka berbentuklah bentuk salib. Baiklah, Tuhan memberkati seluruh korban tatangan dari jemaat Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman sebelum kita tinggalkan ruangan ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berita Jemaat Bakti Minggu 8 September 2024. Yang pertama, doa dan puasa wanita Ester pada hari Senin 9 September 2024.
Waktu pukul 15 WIB, tempat Kebun Jati, ruang basement. Doa umum Jemaat Bakti pada hari Senin 9 September 2024. Waktu pukul 18.30 WIB, doa gabung di Babakan. Berita kelahiran, pasangan Chandra Wiguna dan Asle Prawesti Swandini telah dikaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama pada hari Rabu 4 September 2024 bernama Serapina Eleonora Wiguna, merupakan cucu pertama dari Bapak Albertus Abidnego dan Ibu Daryani. Ada dua permohonan, Oma Giok pasca operasi, Ibu Lilis atau adik dari Bapak Ferry Poa pasca operasi, dirawat di Rumah Sakit Murni Asih Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Ibu Lewiana rencana operasi hari Kamis 12 September 2024. Bapak Thomas Sunarto, Moni Gracia Benedik dan Matthew Timothy Benedik, anak Bapak Robert Herlambang dan Ibu Siska, dirawat di Rumah Sakit Umum Serpong Utara, Tangerang. Demikian, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti akan di-share di link badan pengurus supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan ikut dan turut mendoakan permohonan doa di dalam jemaat. Mari saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya Bapak Gembala akan doa dan tutup dengan doa berkat. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Sekali lagi, selama hidupku sembah Engkau. Selama hidupku sembah Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah sampai pada bagian terakhir dari ibadah ini. Kami boleh rasakan alami Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Melalui firman-Mu, Engkau sudah memberkati kami. Dan sebentar kami akan kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Umat-umat-Mu mulai hari Senin besok, mereka bekerja, mereka berusaha. Hamba serahkan mereka ke dalam penyertaan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan Tuhan, diberkatilah. Karena mereka berharap sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Supaya kami umat-umat-Mu boleh hidup menjadi berkat buat yang lain. Dan biarlah dalam pergaulan kami, Tuhan beri hikmat kepada kami untuk memberitakan keselamatan kepada mereka. Supaya mereka juga boleh menerima anugerah Allah seperti yang kami sudah terima. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan sabda-Mu, pakai dia dengan heran. Sebagian lagi ada hadir bersama-sama dengan kami.
juga pakai mereka semua di tempat pelayanan masing-masing, supaya kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, sampai minggu depan kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Terpujilah Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah panjatkan ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Nah sekarang saudaraku kekasih, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dengan selamat. Kiranya kekasih sayang, pemeliharaan, anugerah Allah, pemeliharaan Allah berlaku padamu Tuhan sepanjang minggu ini dan sampai besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Kami mengatakan terima kasih Tuhan, haleluya. Semua berkata amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara sekalian.